Judul yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah peran keselamatan pertambangan dalam meningkatkan produktivitas usaha pertambangan batubara PKB 2B, khususnya PT Kideko Jaya Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di sini ada bahasa pasir, Pak. Olomanin osobuen silonondo itu artinya, Pak, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu, dan kami punya komitmen juga seperti itu. Baik, lanjut, Pak. Bapak-bapak yang saya hormati, pokok pembahasan daripada yang saya sampaikan nanti pertama adalah tentang profile, kemudian pendahuluan, kemudian perkembangan K3 dan improvement, kemudian kesimpulan. Baik, kita lanjut mengenai Kideko profile. Next saja. Saya akan sampaikan tentang sejarah singkat, Pak. Tadi mungkin Bapak sepintas melihat 1.300 itu apa. Jadi 1.300 itu, Pak, artinya apa? Kalau Bapak dari Jakarta ingin ke mindset kami Kideko, maka 1.300 itu artinya dari Jakarta sampai ke Balikpapan 1.300 km. Naik pesawat, Pak. Kemudian Bapak dari Balikpapan akan menuju menyeberangi laut, Pak, ya, dengan menggunakan speedboat kurang lebih 30 menit, kemudian sampai di PPU Pasir Penajam Aceh Utara, itu di sana Bapak dengan menggunakan kendaraan sampai ke mindset kurang lebih 3 jam, Pak, sampai menuju ke mindset. Itu, Pak, demikian. Nah, kemudian perlu saya sampaikan sejarah singkat, Pak. Pertama, Kideko ini adalah perusahaan energi terbaik dan terbuka di Indonesia, ya, Pak. Saya kira sama dengan Adaro. Sejak didirikan pada tahun 1982, Pak, Kideko hanya berfokus pada pengembangan sumber daya. Ini adalah salah satu perusahaan energi terkemuka dunia yang tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ekonomi wilayah pasir saja, Pak, dan Kalimantan, tetapi juga pada stabilisasi pasokan energi di Indonesia. Nah, kemudian lanjut, dimulai dengan produksi 1,2 juta ton batu bara pada hari-hari awal berdirinya, Pak. Kideko terus meningkatkan volume produksinya, melewati akumulasi volume produksi sebesar 534 juta metrik ton tahun 2019, Pak. Perusahaan ini diakui sebagai perusahaan kredibel yang dapat memproduksi lebih dari 30 juta metrik ton batu bara dan pasokan batu bara secara stabil ke pelanggan manapun, dimanapun di dunia dengan meningkatkan sistem transportasi darat, memperluas ruang khusus Kideko, dan merevisi sistem penambangan serta membangun infrastruktur. Kemudian, selain itu, Pak, batu bara bitumen Kideko mendapatkan perhatian sebagai sumber energi ramah lingkungan yang hanya mengandung 1/7 komponen sulfur dan abu yang lebih rendah dibandingkan dengan batu bara bitumen lainnya, Pak. Nah, kemudian nilai tertinggi yang dicari Kideko adalah realisasi dan komunitas di mana pemegang saham dan lingkungan dapat dipenuhi secara ekonomi dan emosional. Sebagai Kideko percaya ini adalah cara yang paling mungkin menciptakan manfaat yang langgeng. Bapak-bapak yang saya hormati, untuk mencapai tujuan ini, Kideko bertujuan untuk mengikuti 4 prinsip. Ini saya kutip apa yang disampaikan oleh Presiden Direktur kami, Pak Kurniawan Aryawan. Beliau menyampaikan demikian, dan ini salah satu komitmen. Pertama adalah, kami akan membangun perusahaan penambangan tanpa kecelakaan, tanpa bencana. Itu yang diinginkan manajemen. Kideko termasuk Indika. Kemudian, yang kedua, kita akan mewujudkan tambang ramah lingkungan. Dan ini kami sudah buktikan. Yang ketiga adalah, kami akan secara aktif melibatkan diri dalam lebih banyak kegiatan CSR. Akhirnya, kami akan membangun budaya di mana pemegang saham, karyawan, dan subkontraktor dapat berkomunikasi secara harmonis. Bapak-bapak yang ibu saya hormati, Kideko akan menjaga prinsip-prinsip ini, Pak, yang akan menjadi bisnis terhormat, yang sadar akan tugasnya sebagai anggota komunitas lokal, dan yang akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Kideko Jaya Agung sebagai member of Indika Energy Group, salah satu perusahaan multinasional Indonesia. Kami bangga itu, Pak. Bapak-bapak yang saya hormati, selanjutnya kita sketch saja langsung.
Nah, kami punya value di dalam KIDECO ini, Pak. Yang pertama adalah integrated, ya, nilai dari KIDECO. Integrated artinya menjunjung etika dan norma yang berlaku. Ini kita butuh junjung. Kemudian kita achievement. Kita akan memberikan prestasi yang terbaik bagi perusahaan itu. Dan yang ketiga adalah unity in diversity, saling memperkuat sebagai entitas yang utuh. Itu yang kami lakukan. Kemudian kita teamwork, berkontribusi dan berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah peduli lingkungan dan masyarakat, social responsibility. Itu Pak, value daripada KIDECO. Baik, lanjut. Profil KIDECO Pak, jumlah kawasan luas wilayah kami, konsesi tambang kami adalah 47.500 hektar yang terdiri daripada Roto Samurangor Pak, ada Roto Susubang Uko, Samubio dan Pinung Jatus Pak, seperti itu. Baik, lanjut. Kemudian data administrasi kami perlu saya sampaikan kepada Bapak, tentu komoditas kami batu bara ya Pak ya. Tahun berakhir kontrak kami tahun 2023. Kepala Teknik Tambang kami Bapak Insinyur Muhammad Idin Arake. Dan untuk perizinannya Pak, apa namanya, ada tertuang di dalam slide ini. Baik, lanjut. Kemudian pencapaian KIDECO. Nah, kalau kita melihat dari pencapaian dari tahun ke tahun meningkat Pak. Perlu saya sampaikan kepada Bapak bahwasanya produksi batu bara komersial perdana tahun 1993 dengan produksi 1,2 juta ton dan terus meningkat hingga saat ini Pak. Nah, dalam upaya melaksanakan operasional pertambangan, perusahaan berkomitmen terhadap 5 aspek utama. Pertama adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, keselamatan operasional, pengelolaan lingkungan hidup, konservasi energi, dan produksi. Nah, kita sama-sama ketahui dalam kondisi saat ini, pandemi COVID-19 memberikan tekanan dan juga tantangan bagi perusahaan untuk tetap mempertahankan serta meningkatkan produktivitas kerja di tengah kondisi permintaan pasar dan harga yang sedang menurun sejak awal tahun. Namun perusahaan tetap berkomitmen Pak, mewujudkan 5 aspek tersebut di semua lokasi kerja sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Peningkatan produktivitas, kualitas, pengendalian biaya, efisiensi terhadap energi, perlindungan terhadap setiap karyawan, dan jaminan ketenagakerjaan serta berpartisipasi dalam pelestarian alam dan aktivitas kemasyarakatan di luar lokasi kerja. Bapak-bapak yang saya hormati, next. Untuk metode penambangan terbuka saya kira sama Pak ya dengan kawan-kawan yang lain. Metode penambangannya lanjut saja kita berikutnya. Kemudian alur proses produksi batu bara kita bisa sampaikan Pak. Kita Pak dari bid ya Pak ya, tentu kita ada blasting, ada waste removal, ada production ya Pak ya. Nah kita angkutlah batu bara tersebut lewat darat, jaraknya antara 3 sampai 20 km. Kemudian kita load ke stockpile, dari stockpile di crushing Pak. Crushing, katakanlah crushingnya sampai 50 mili di crushing, stockpile kami di kapasitas sampai 700 kt Pak, seperti itu. Nah, dari situ setelah di crushing kita bawa ke port Pak, ke pelabuhan. Nah, dari pelabuhan tersebut perjalanannya menuju ke Tanah Merah itu kurang lebih 40 km Pak, dengan menggunakan trailer ya Pak ya, ada dalam foto ini. Kemudian dari port tadi, batu bara kami tadi yang sudah di crushing di stockpile, di crushing lagi sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian towing datang, kita angkut dan kita bawa ke offshore loading ya Pak ya, dengan kapal besar di tengah laut, kurang lebih dari pelabuhan itu 58 km. Demikian Pak. Lanjut. Kemudian perlu saya sampaikan lagi mitra kerja usaha kami Pak. Mitra kerja usaha kami seluruhnya ada 123 Pak. Ada non-inti dan ada inti. Non-inti ada 87, inti ada 36 ya Pak ya. Kemudian untuk yang mana-mana aja non-inti ada di sebelah ini Pak ya. Mungkin Bapak bisa lihat. Oke, lanjut. Kemudian tenaga kerja dan kompetensi. Nah, total karyawan kami Pak, khususnya PT KIDECO dan mitra kerja kami seluruhnya adalah 13.889 Pak personal. Nah,
Itu terdiri pada ada leader, ada pengawas, ada pekerja teknis, ada pekerja, Pak. Nah, ini perlu saya sampaikan. Nah, kemudian pengawas kita. Pengawas kita seluruhnya 1.577. Pengawas kompetensi kita ada 1.257, Pak, yang sudah kompeten, yang sudah disertifikasi oleh negara. Kemudian pengawas ada kurang lebih 320. Memang ini belum kompeten, tapi sudah melakukan kompetensi dengan bertahap, Pak. Jadi sekarang ini sedang progres, mereka akan kompeten. Target kita adalah di 2020 ini dan 2021 pertengahan 320 sudah selesai. Semua kompetensi, itu, Pak. Nah, lanjut, Pak. Kemudian, apa yang dilakukan dalam standar sistem operasional kita? Nah, perlu saya sampaikan ke Bapak-Bapak Ibu sekalian, kami melakukan ada namanya ISO 9001, ya. Kemudian ISO 14001, kemudian OSAS 18001, kemudian ISO 50001, kemudian SMK3, kemudian SMKP. Nah, kemudian sistem itu kami padukan yang disebut dengan sistem manajemen terpadu, Pak, atau disebut dengan PAS 99 2012, dan kemarin sudah ada sertifikasinya dari BSE, Pak, seperti itu. Nah, ini yang kamu lakukan di dalam sistem-sistem itu. Indika pun saya dengar juga sudah melakukan 37001 tentang swap seperti itu, Pak. Lanjut. Kemudian komitmen. Komitmen sama dengan kita seperti Adaro tadi, Pak. Jadi intinya adalah komitmen kita, dan safety itu di atas segala-galanya. Number one, nomor satu, gitu, Pak. Itu komitmen daripada manajemen khususnya PT Kideko, ya, Pak, ya. Indika seperti itu. Nah, di dalam komitmen itu perlu saya sampaikan menunjukkan komitmen PT Kideko terhadap aspek K3 serta upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, menumbuhkan rasa kesadaran partisipasi akan berbudaya K3LH di area kerja tambang. Nah, ini tertuang di dalam kebijakan, Pak. Dalam kebijakan tertuang, di situ ditandatangani oleh Bapak Kepala Teknik Tambang dan juga Presiden Direktur kami, Pak Kurnia Aryawan, seperti itu, Pak. Nah, ini komitmen kami, dan ini kita sampaikan kepada seluruh mitra-mitra kerja. Harus berdasarkan apa yang kita mau di dalam komitmen kebijakan tersebut. Seperti itu, Pak. Lanjut. Kemudian, penerapan keselamatan pertambangan. Nah, tentu di dalam penerapan keselamatan pertambangan sama dengan kawan-kawan yang lain, Pak, ya. Dan ketiga pertambangan kita pasti akan bicara tentang apa saja, yaitu pertama ada kesehatan kerja pertambangan meliputi dari keselamatan kerja pertambangan, kemudian kesehatan kerja pertambangan, kemudian lingkungan kerja pertambangan, sistem manajemen keselamatan pertambangan, kemudian keselamatan operasi pertambangan, seperti itu, Pak. Nah, itulah program-program yang akan memang bukan akan, sudah dilakukan oleh kami khususnya di Kideko, seperti itu. Baik, lanjutnya, Pak. Kemudian kami sudah katakan di dalam RKAB pun termasuk biayanya, ya, Pak, ya, termasuk program yang apa yang kita buat di sini adalah program keselamatan pertambangan, ya, Pak, ya. Saya kira ini banyak, ya, Pak, ya. Mungkin ini saya akan singkat saja, tapi saya akan sedikit menceritakan sejarah implementasi sistem manajemen di Kideko. Karena ini kita sharing, karena judulnya tadi adalah peran keselamatan pertambangan dalam meningkatkan produktivitas. Kita share saja, Pak, ya. Kenapa saya katakan ini sangat erat hubungannya antara keselamatan pertambangan dengan produktivitas usaha pertambangan. Ini sangat erat sekali, Pak. Karena kami merasakan dan membuktikan itu semuanya. Saya akan sampaikan sejarah, Pak. Nah, dulu tahun 2010, Pak, kami pernah ada kecelakaan fatality. Pak Eko masih ada sebagai saksi, Pak. Mungkin Pak Eko nanti bisa sampaikan dalam moderator ini, ya, Pak, ya. Jadi terus terang saja, Kideko pernah terjadi fatality, tapi sebelumnya saya akan ceritakan sejarahnya, Pak. Mulai tahun 92 sampai 2007. Demikian, Pak. Nah, dulu 9227, Pak Kideko, struktur organisasi safety masih sederhana, Pak. Sistem manajemen K3 masih sederhana dan belum merujuk pada sistem SMK3 pada saat itu. Nah, kemudian K3 juga masih dianggap sebagai pelengkap dan mempersulit pekerjaan. Ini yang terjadi ketika itu, Pak. Nah, kemudian di tahun 2008 sampai 2010, implementasi dan sertifikat ISO 9001 dan 14001 berdasarkan hanya rekrutmen supplier, itu, Pak. Itu. Nah, kemudian pembentukan safety representatif di setiap departemen kita lakukan, ya, Pak, ya. Rupanya terjadi fatality 5 orang di Kideko.
tahun 2010, Pak. Kideko, saya kira bukan hal yang rahasia lagi, Kideko pada saat itu mendapatkan sanksi stop operasi dari pemerintah pada saat itu, Pak. Nah, saat itu juga manajemen mulai berkomitmen terhadap safety. Nah, ini, Pak. Nah, kemudian di 2011 sampai 2013, ya Pak ya, penerapan dan sertifikasi OSAS 18001 kita sudah mulai lakukan itu, Pak. Penerapannya. Kemudian pelatihan di bidang K3 semakin kita galakan, program inspeksi ditingkatkan, ya Pak ya. Kemudian pembuatan safety call center, CCTV, kemudian implementasi SMK 3 pada saat itu, Pak. Nah, rupa-rupanya statik insiden menurun, Pak. Statistik insiden menurun. Statistik insiden menurun. Nah, kenapa? Dan ternyata statistik insiden menurun, rupa-rupanya di situ juga kesadaran pekerja terhadap K3 masih rendah, Pak. Masih. Ini. 3 menit lagi. Oh, iya, Pak. Kemudian 2014-2016 terjadi fatality, 3 fatality. Kita penambah personal, ya Pak ya, kita tambah personal lagi, safety, kemudian pembentukan regu tanggap darurat, sebelumnya adalah volunteer, kemudian pembangunan fasilitas, infrastruktur, ya Pak ya, kemudian pengembangan pengawas K3 berbasis teknologi sudah kita terapkan, ya Pak ya, kemudian kontrol dan evaluasi melalui kegiatan inspeksi terpadu, ya Pak ya, base of VK, implementasi dan sertifikat ISO 50001, kemudian penyusunan Kideko integral pas tadi yang saya sampaikan tadi, Pak, penerapan SMKP Minerba, ternyata Bapak-Bapak Ibu sekalian, statistik insiden menurun sangat drastis. Jadi tingkatnya produksi, ya Pak ya, dari perbandingan statistik tadi yang saya katakan, insiden fatality dengan jumlah produksi ton per tahun, secara khusus terlihat seiring dengan penambahan produksi, angka insiden semakin menurun, Bapak-Bapak sekalian. Nah, lanjut. Saya kira ini saya tidak sebutkan, Pak ya, saya tidak serincikan mengenai ini. Ini program-program yang kita sudah laksanakan, ya Pak ya, yang pada intinya adalah manajemen dalam sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan dan mengelolanya dan mengatur untuk memanfaatkan karyawannya, ya Pak ya. Hal tersebut dapat berfungsi secara produktif untuk tercapai tujuan perusahaan, ya Pak ya. Saya kira ini kemudian keselamatan operasional apa saja saya kira sudah ada di dalam slide ini, Pak ya. Apa yang kita lakukan dan ini konsisten kita, Pak, di dalam program-program termasuk biaya-biayanya, ya Pak ya, di dalam biaya pengelolaan keselamatan pertambangan dan keselamatan operasional. Lanjut. Kemudian apa peran manajemen dalam keselamatan pertambangan? Sama seperti Adaro tadi, Pak ya. Manajemen kita adalah punya peranan. Pertama adalah ada 4, implementasi, ya Pak ya, pengawasan, improvement, tindak lanjut, perbaikan. Nah, saya akan jelaskan, ya Pak ya, singkat. Peranan manajemen dalam keselamatan pertambangan adalah implementasi. Pertama adalah memastikan kegiatan sesuai dengan sistem. Itu 1. Yang kedua, menindaklanjuti ketidaksesuaian prosedur pada kegiatan. Apabila tidak kesesuaian yang tersebut, maka ada open discuss terkait ketidaksesuaian tersebut. Kita bersama-sama dengan Pak KTT. Seperti itu, Pak. Itu. Lanjut. Kemudian, apa peran selanjutnya? Pengawasan. Pengawasan, Bapak-Bapak sekalian, tentu ada 3. Memastikan inspeksi berkala. Memastikan inspeksi berkala. Kemudian memastikan kajian teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian memastikan seluruh kegiatan dengan aman dan selamat. Nah, di dalam pengawasan ini bukan hanya kita berdasarkan tugas pengawas dalam ya Pak ya. Tugas pengawasan kita breakdown lagi. Ada namanya pengawas tidak hanya sekedar, tapi dia harus bisa menilai saat membuat suatu rencana. Periksa kondisi area kerja sebelum bekerja, periksa kelayakan alat sebelum bekerja, periksa kondisi pekerja, monitor pekerja dengan sesuai dengan rencana, periksa ulang saat penyelesaian pekerjaan, itu yang dilakukan seorang pengawas. Ini kontrol kita, Pak, seperti itu. Nah, lanjut. Kemudian, tindak lanjutnya, tentu kita memastikan ada 3. Memastikan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian memastikan seluruh sarana, prasarana, instalasi peralatan layak dan baik untuk digunakan. Dan memastikan tidak terjadi kejadian berulang pada kegiatan. Itu, Pak, tindak lanjut perbaikan. Lanjut. Kemudian improvement, Pak. Improvement adalah ada 3. Memaksimalkan teknologi pada zaman digitalisasi, ya Pak ya. Nanti akan saya lihatkan foto-foto digitalisasi, ya Pak ya. Di sini ada foto-foto ingkar kamera, ya Pak. Ini sudah digitalisasi. Ingkar kamera kita miliki, Pak. Ingkar kamera ini dipasang di dalam kabin berfungsi untuk merekam aktivitas operator. Ingkar kamera ini sangat membantu perusahaan dalam mengamati perilaku, Pak, keseharian operator untuk perilaku seperti itu, Pak. Nah, kemudian Plant Management System, ya Pak, ini merupakan fasilitas perusahaan yang memungkinkan untuk mengatur kondisi peralatan di lapangan.
Misalnya, apakah kondisi alat tersebut sedang menunggu, siap dipakai, membutuhkan pergantian spare part, maintenance, kapan harus mengisi bahan bakar, semua ada di sini, Pak, di dalam Plant Management System. Kemudian, SM-SUM, ya Pak, alat yang ditempatkan atau diposisikan di jalan hauling dapat merekam data kecepatan, ya Pak ya, dan kecepatannya akan ditampilkan di layar dengan angka warna hijau untuk kecepatan aman. Lanjut Pak ya. Nah terakhir adalah GPS ya Pak ya. GPS ini sistem navigasi berbasis satelit. Nah ini sangat penting Pak. Kita bisa melihat secara real time. Ada stop, ada idle, ada tracking, ada overspeed, ada Jeffreys load-nya seperti itu, ya Pak ya. Nah improvement lanjut ada simulator Pak. Ini pun kita bisa mengetahui skill dan knowledge daripada attitude daripada operator kita. Selanjutnya ada improvement HSE web. Nah kita sekarang tidak menggunakan kertas lagi Pak di Kideko. Jadi sekarang kita menggunakan web. Jadi kalau ada inspeksi, ada kecelakaan, kita sudah masuk ke sini. Apabila dia warna merah berarti tidak lanjut, kita akan tindak lanjuti. Apa warna hijau berarti sudah tindak lanjut, itu maka kita akan kita akan lakukan meeting yang untuk tidak akan terjadi terulang kembali. Seperti itu Pak, mode-modenya. Baik, tadi sebenarnya ada 3 tahun ke depan Pak ya, ada kecelakaan, tapi 3 tahun itu adalah kecelakaan itu akibat daripada tidak terkait unit tidak memadai, kerusakan unit, tindakan tidak aman adalah bekerja tidak sesuai prosedur, pati dan lain-lain. Dan ini semua kita lakukan perbaikan Pak, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari keselamatan materi ini adalah, saya singkat saja, ditinjau dari aspek ekonomis sesuai dengan judul peran keselamatan pertambangan, dan dengan menerapkan keselamatan pertambangan maka tingkat kecelakaan akan menurun, sehingga kompensasi terhadap kecelakaan juga menurun dan biaya tenaga kerja dapat berkurang. Sejalan dengan itu, keselamatan pertambangan yang efektif akan meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Dengan dilaksanakan penilaian keselamatan pertambangan akan tercipta tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan tenaga kerja yang produktif, sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan. Dengan demikian, keselamatan pertambangan sangat besar perannya dalam upaya meningkatkan produktivitas perusahaan, terutama dalam mencegah korban manusia. Keselamatan pertambangan berkaitan dengan produktivitas kerja karyawan. Produktivitas kerja adalah sikap mental berprinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Demikian, terima kasih Pak Eko, Bapak-Bapak sekalian. Itu yang bisa sampaikan, share saja Pak terhadap apa yang program-program yang kita lakukan selama ini dan apa yang kita pernah alami. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Sebelumnya izinkan saya mendoakan kita semua Pak dalam keselamatan kehidupan. Allahumma antas salam wa minkas salam fa ya rabbana bis salam. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, darimulah keselamatan, maka hidupkanlah kami Allah dengan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.